Bismillahirrahmanirrahim. Jika kita melakukan 7 hal ini di hari raya Idul Fitri, maka kita akan mendapatkan pahala lebih, karena hukumnya sunnah. Dan 7 hal ini merupakan hal-hal yang mudah untuk kita lakukan semua. Yang pertama, mandi sunnah Idul Fitri. Niatnya boleh pakai bahasa Arab, bahasa Indonesia, bahasa Banjar, bahasa Sunda, terserah mau pakai bahasa apa. Kemudian mandi sunnah ini disunnahkan bagi semua umat muslim, muslimah, baik orang dewasa maupun anak-anak, bahkan wanita haid pun, wanita nifas pun disunnahkan mandi Idul Fitri. Kenapa? Karena mandi sunnah Idul Fitri bukan untuk pergi ke masjid, akan tetapi mandi sunnah Idul Fitri ini adalah mandi sunnah yang dilakukan pada hari raya Idul Fitri. Jadi siapapun orang muslim muslimah sunnah mandi Idul Fitri, mau berangkat ke masjid untuk sholat Idul Fitri ataupun tidak. Kemudian sunnah yang kedua, memakai pakaian yang paling bagus yang dimiliki. Kalau ada baju baru, kalau nggak ada nggak apa-apa, baju lama, yang penting baju yang terbaik, yang bersih, itu yang kita pakai. Baju yang baik bagi laki-laki silahkan pilih yang terbaik, asalkan bukan dari kain sutra, karena kain sutra haram buat laki-laki. Dan bagi perempuan, pilih baju yang baik asalkan bukan baju yang membuka aurat, karena haram hukumnya membuka aurat. Kemudian sunnah yang ketiga, memakai wangi-wangian. Ini sunnahnya Nabi Muhammad SAW ya. Semua ini runtutan 7 hal ini adalah sunnah daripada Nabi Muhammad SAW. Jadi kita memakai wangi-wangian yang kita suka, yang kiranya orang suka mencium wangi-wangian daripada kita. Kebanyakan orang itu nggak suka wangi-wangian yang menyengat, maka pakailah wangi-wangian yang tidak menyengat, yang sekiranya nyaman dicium, nyaman baunya untuk semua kalangan. Kemudian yang keempat, makan sesuatu sebelum berangkat ke masjid, yaitu sebelum berangkat untuk sholat Idul Fitri. Kita disunahkan untuk makan sebelum sholat Idul Fitri. Beda dengan sholat Idul Adha, kita makannya setelah sholat Idul Adha. Kalau Idul Fitri, kita sunahnya sebelum berangkat ke masjid, itu disunahkan kita sudah melakukan makan atau minum sesuatu. Kalau Rasulullah SAW makan kurma. Dan sunnah yang kelima adalah melakukan sholat Idul Fitri. Selama kita tidak berhalangan, ayo kita sholat Idul Fitri, pergi ke masjid bersama-sama. Dan di sini disunahkan kita berangkatnya ke masjid itu sebelum imam sholat datang. Yang keenam, sunnah ketika kita melakukan perjalanan ke masjid untuk sholat id, kita itu dianjurkan untuk memperbanyak baca takbir. Jadi kita betul-betul menghidupkan hari raya Idul Fitri itu dengan penuh kesenangan, memperbanyak baca takbir. Dan yang terakhir daripada sunnah yang bisa kita lakukan di hari raya Idul Fitri, ketika kita mau berangkat sholat id, itu sunnahnya kita mengambil perjalanan yang lebih jauh, dan pulangnya kita mengambil perjalanan yang lebih dekat. Semakin jauh kita melangkah, maka semakin banyak pahala yang kita dapatkan ketika kita menuju ke masjid untuk melakukan sholat Idul Fitri. Dan inilah adalah sunnah-sunnah Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita semuanya bisa melaksanakannya dengan sempurna, meniru Nabi Muhammad SAW dan mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Wallahu a'lam bishawab. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.